Shalom saudara, kita masuk episode 273 dari janda usia 41 tahun. Jadi ditulis namanya janda. 0821 5028 dan seterusnya. Salam Pak Era, saya janda, umur saya 41 tahun, beranak 2. Yang sulung 18 laki-laki, yang bungsu umur 13 tahun wanita. Saya mau tanya, apa saya boleh nikah lagi kalau ada yang mau tapi duda cerai? Dia cerai karena istrinya selingkuh dan udah nikah. Istrinya udah nikah, istri duda ini. Kalau saya menikah, apa saya berzina? Dia juga pernah Kristen karena istri Kristen. Terima kasih atas jawabannya Bapak Eras. Jesus bless you. Yang pertama, janda ini janda cerai atau janda dipanggil janda karena suaminya meninggal dunia, itu yang pertama ya. Apakah ibu bisa menghidupi anak-anak tanpa suami atau masih dihidupi oleh suami? Kalau nanti sudah menikah, apakah suami kemudian berhenti menghidupi anak? Ya. Kalau Anda menikah lagi dengan duda dan duda cerai karena istrinya selingkuh, Anda pernah tanya nggak kenapa istrinya selingkuh? Oh, karena suami selingkuh, bisa saja. Atau suami kasar, suami tidak memberikan nafkah yang cukup, tidak memberi kebahagiaan, lalu istrinya menemukan pria yang bisa memberi keteduhan, dia selingkuh. Lalu Anda menikah dengan pria seperti ini, Anda bisa selingkuh juga nanti. Atau Anda menikah lalu suami yang pernah punya istri selingkuh, itu punya tidak sedikit, tidak semua ya, jadi sakit jiwa, mudah cemburu. Karena punya pengalaman pahit, ada goresan di mana pernah punya istri yang selingkuh. Anda menghadapi suami yang pecemburu. Wah, sampai cemburu buta. Soal dia Kristen atau bukan, memang prinsip. Tapi dia sekarang dikatakan Kristen, ini bukan alasan Anda boleh menikah. Pikir ulang. Ya, kalau Anda bisa hidup tenang dengan anak umur 18 tadi, yang laki, dan anak umur 13, kenapa mesti menikah? Apakah Anda menikah itu lebih bahagia? Belum tentu. Apakah anak lebih bahagia? Aduh, belum tentu. Apalagi Anda punya anak umur 30, anak punya cewek, anak perempuan ya, umur 13 tahun. Ini pria duda ini umur berapa? Bisa nggak tertarik dengan anak cewekmu? Banyak masalah. Pikir ulang. Udah, itu aja saya ngomong ya. Pikir ulang. Kalau saya sih terus terang tidak akan menikah lagi kalau istri saya dipanggil Tuhan, ya. Saya tidak mengharapkan dia dipanggil Tuhan. Justru saya tidak mengharapkan dia dipanggil Tuhan karena saya tidak akan menikah lagi. Selamat siang Om Eras, ini saya wanita usia 33 tahun yang di Abam terdahulu. Anda bertanya 3 kali. Lalu ada bertanya 3 kali kepada Om ketika kami keluarga masih di UK. Sekarang kami sekeluarga sudah for good pulang ke Indo, Om. Lalu sejak peristiwa anak ketika saya meninggal di kandungan, saya tidak memiliki pilihan lain selain pagi, siang, sore, malam saya makan terus khotbah dan pengajaran Om Eras demi survival. Saya mesti waras. Oh, keren bener. Karena banyak sekali suara-suara yang menyalahkan saya atas kematian anak kami. Singkat cerita, appetite spiritual saya semakin solid terbangun. Saya terus menjaga disiplin rohani, mentaati rema-rema yang Roh Kudus tuntun. Sekarang saya di posisi menggarami teman-teman di gereja lama saya yang kental dengan doktrin tertentu. Ada doa pagi jam 5 setiap Senin, Jumat, dan yang saya bawakan adalah isi khotbah Om Eras. Namun saya sangat berhati-hati dan menyebutkan nama Om karena tingkat resistensi tinggi terhadap pengajaran Om. Dan di luar dugaan saya ada beberapa yang sekarang ini pendengar setia Truth ID dan mereka sangat militan Om. Teman dekat saya yang sebelumnya tidak percaya Tuhan sekarang menerima Kristus sebagai Tuhan dan bahkan sudah jadi ikut program Warrior. Pengajaran Om benar-benar adanya murni Injil seperti yang Yesus bawakan 2000 tahun yang lalu. Pengajaran Om benar adanya murni seperti Injil yang Yesus bawakan 2000 tahun yang lalu. Pertanyaan saya Om, sekarang saya benar-benar terpanggil dalam bidang evangelism.
Apa yang harus saya lakukan, Om? Sekarang saya sedang ambil sertifikasi konselor untuk remaja bermasalah. Aku siap dipakai Tuhan, maju tempur, merebut kembali anak muda untuk kerajaan surga. Bagaimana tolak ukur untuk tahu apakah saya harus kembali langkah sekolah teologi ya Om? Aku rindu banget teman-temanku dari teologi lama. Saya bisa juga mendapatkan tuntunan rema dari yang sekarang menuntun saya secara total menyeluruh berakar kuat. Aku udah siap tempur banget nih Om sebelum pulang ke LB3. Doa saya cuma satu. Pengen ketemu mentor rohaniku Om Eras dan bincang action plan apa yang harus saya lakukan lebih radikal untuk bantu mengabarkan Injil murni ke kaum milenial. Terima kasih banyak Om Eras, gara-gara ketemu khotbah Om di momentum yang pas, aku praktek banget sampai detail pengajaran Om Eras di hidup aku, sampai aku berasa nggak waras begini. Merindukan LB3 setiap detik. Oh, ini keren bener nih. Wow. Pasti ini nggak keberatan disebut nih pendidikan luar negeri nih, Stella. Ya. Oke. Catat nomor telepon. Akan dihubungi oleh orang kita. Supaya bisa bersama-sama tidak waras di mata dunia. Tapi waras di mata Tuhan. Stella, I want to that we have to establish like a youth atau teenager crisis gitu. Dan nanti my daughter will be a leader atau akan as a pioneer in this project. Ya. You can join us. Ya. You are welcome in this place, in my place, ya. Oke, Stel, aku senang kamu nanti akan masuk di teenagers crisis. Ya, my daughter Stephanie Erastus desire to grab, to reach teenagers, khususnya mereka yang mengalami depresi. Karena anak saya juga pernah mengalami depresi. Dan itu menjadi pelajaran yang berharga buat hidupnya. Oke, Stel, thank you ya. Nanti kita akan hubungi Stella untuk bisa join dengan kita ya. Oke, 08237783 dan seterusnya. Usia 23 tahun. Keren ini anak-anak muda ini, aduh menyenangkan. Halo, dari Sulawesi Utara. 0853196668. Selamat malam Pak Pendeta, baik hati, nama saya ini dari Bitung Surut, Sulawesi Utara. Saya ingin tanya tentang selamatan umur sudah 60 tahun. Selamatan umur sudah 61 tahun. Selamatan ini. Sejak dari muda saya sudah anak Tuhan dan pelayan Tuhan. Tapi di sekolah minggu sejak tahun 1983. Sampai sekarang. Dan sesekali melayani orang dewasa. 1 bulan 1 pelayanan dan tiap hari saya baca firman Tuhan. Mulai jam 3 atau jam 4. Kadang-kadang jam 5 pagi baca dari Kejadian sampai Wahyu. Setelah selesai baca, saya ulangi mulai baca dari Kejadian seterusnya sampai Wahyu. Hampir 4 tahun. Karena saya baca tiap hari 1 pasal. Nah, Pak Pendeta yang murah hati dan yang baik hati, apakah saya selamat dan masuk surga dan saya bertekad apapun yang terjadi pada diri saya dan mau jadi diri saya akan pulang pada Bapa di surga. Dan saya bertekad apapun yang terjadi pada diri saya dan mau jadi apa diri saya akan pulang pada Bapa di surga. Dan sebagai info, saya sudah kakek cucu 4 orang. Semoga Allah sumber hidup dan sumber keselamatan memberkati pelayan Bapak Pendeta sampai Maranatha. Sekarang usia 61 tahun. 1 tahun lebih muda dari saya. Kita sama-sama kakek. Saya juga sudah punya cucu 2. Pak. Saya senang membaca ini karena Bapak punya kerinduan pulang pada Bapak seperti kerinduan saya. Nah, kerinduan kita harus disertai dengan kejujuran. Apakah kalau kita pulang
menghadap Bapak, nanti di hadapan Bapak, Bapak di surga berkata, aku berkenan kepadamu. Kalau belum, jangan meninggal dunia dulu. Umur 61 tahun, Bapak masih punya kesempatan untuk berubah. Saya usia 62 tahun masih diproses Tuhan luar biasa dengan banyak hal. Terakhir dengan sakit COVID 15 hari di rumah sakit. Saya sakit selama 21 hari sebenarnya. 6 hari di rumah, 15 hari di rumah sakit. Saya mengalami pertobatan ulang. Jangan kita merasa sudah cukup. Kita harus selalu haus dan lapar kebenaran, artinya kita merasa kita belum menjadi seperti yang Allah kehendaki. Jadi Pak, yuk dengan usia yang mirip atau hampir sama ini, kita membenahi diri sampai kita mendapat pengakuan dari Allah, ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Jadi kalau belum mendapat pengakuan ini, jangan pulang dulu. Berjuanglah untuk menjadi seorang yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan berkati. Amin. Dari wanita usia 29 tahun, 0813, 8014 dan seterusnya. Salam Pak Era, saya wanita usia 29 tahun, saya anggota jemaat ANU. Saya mengikuti khotbah Pak Era sudah sejak 2014. Setiap firman yang Bapak sampaikan saya gumuli, dan semakin saya dengar dan renungkan, semakin saya ikut Tuhan itu susah banget, dan jelas bagi saya bahwa hidup ini ternyata satu-satunya tujuan, yaitu menyenangkan Tuhan. Terima kasih banyak Pak. Kalau nggak ketemu channel Truth ID, mungkin saya nggak akan mendapatkan kebenaran sampai hari ini. Truth ID, bagus. Pak, saya mau bertanya. Saya bekerja di sebuah perusahaan sebagai support system. Sebagai seorang IT support system yang pegang database, saya menangani masalah sistem dan permintaan data-data dari berbagai departemen. Saat ini sedang ada audit di tempat saya bekerja. Kawan saya beda departemen selalu meminta bantuan saya untuk menjalankan semua permintaan auditor. Saya bekerja profesional Pak, dengan memenuhi mensupport semua hampir sebulan ini. Namun saya sampai di satu titik, teman saya ini dikit-dikit koreksi, dikit-dikit ngomelin saya, dikit-dikit mengeluh, dan minta saya support dia full, padahal bagian pekerjaan saya bukan hanya itu. Tapi dia bilang hampir setiap departemen support system saya pegang. Sampai-sampai atasan dia lapor ke atasan saya bahwa saya tidak support dengan baik. Padahal saya sudah melakukan semua sendiri dan support sesuai request, sesuai permintaan. Manajernya juga bilang ke dia kalau minta apa-apa sama saya, jangan sungkan, dia bilang. Jangan karena kamu deket sama dia, kamu jadi nggak enak minta apa-apa. Ya pimpinan suka begitu, minta aja tolong sama dia. Demi perusahaan besar, tanpa memikirkan load atau beban orang itu. Minta aja bila perlu saya ngomong ke atasan dia. Ya. Minta aja dia kalau perlu saya minta atasannya gitu, manajernya teman itu. Dan akhirnya saya diminta support apapun dan kapanpun, termasuk di luar jam kerja dan hari libur. Bagaimana ya Pak saya menghadapi kondisi kerja yang seperti ini? Di satu sisi saya sebelumnya memang cukup dekat dengan kawan saya ini, namun di sisi lain dalam hubungan kerja saya merasa dia sudah mulai semena-mena, memperbudak, mengintimidasi, dan memanfaatkan. Saya kira begitu, ini semena-menanya begitu. Saya tambahkan ini. Dan tidak profesional karena cara kerja dan supportnya sudah membuat saya sendiri jadi kurang nyaman. Mohon sarannya Pak, semoga Bapak dan keluarga selalu dalam penyertaan Tuhan. Hai bro, usianya 29 tahun. Anda pasti orang cerdas. Oh wanita nih. Hai sis, you orang cerdas. Dan you pasti orang gesit, bekerja, dan orang yang helpful, suka menolong orang. Jangan disandera oleh teman sampai Anda sendiri menjadi tidak produktif untuk diri Anda dan orang lain yang juga memiliki tanggung jawab. Saya khawatir teman wanitamu itu egois. Dia mau departemennya maju, bagus, dia tidak peduli departemen orang lain dan nasib Anda. Anda harus mulai bicara bahwa saya akan bantu tapi kemampuanku hanya begini. Ngomong aja, kemampuanku hanya begini.
Kalau saya diminta lebih dari ini, saya tidak bisa. Saya akan bantu full, tapi kemampuan saya terbatas karena saya harus juga membantu departemen yang lain. Sampaikan dulu. Bersedia dengan segenap hati. Jika pada akhirnya saya tidak bersedia, saya akan mengajukan keluhan saya kepada pimpinan. Anda juga tidak boleh mati muda gara-gara ini. Emangnya berapa miliar gajimu tiap bulan? Lalu umurmu jadi pendek. Sampaikan kepada temanmu. Ya, kalau akhirnya dia mungkin marah lalu kecewa, Anda tidak bermaksud membuat orang kecewa dan marah. Tetapi Anda hidup tentu harus dalam ketertiban dan dalam batas-batas yang normal. Ya, Anda punya kemampuan misalnya kecepatan 60 km. Anda oplet maksudnya. Anda suruh ngebut seperti mobil balap 120. Mesinnya rontok kabeh. Mesinnya rontok semua lah. Ya kan? Anda bajai bisa membawa barang muatan paling berat 100 kilo. Anda ditaruh di situ 2 ton. 2.000 misalnya. Ya kan? 100 kilo sekarang ditaruh itu 2 ton. Itu truk trailer. Ya. Saya tidak bermaksud membuat Anda jadi lemah, jadi manja. Tidak. Maksimalkan diri. Anda juga salah kalau belum maksimal, lalu Anda mengeluh. Maksimalkan, tapi di batas tertentu terus teranglah. Saya melihat Anda di sini sudah mulai benar-benar meratap, ya, oke? Ya, karena ini menyangkut atasan manajer dia lalu minta tolong aja sama dia kalau ada uang saya kan minta tolong atasan-atasan si IT ini. Ya nggak boleh sewenang-wenang begitu. Bantu bos, tapi saya bantu bos, tapi kemampuan saya terbatas ya. Ini wanita ini ya. Oke. 0887 1955 1985 dan seterusnya. Salam Pak Era, saya dari Jakarta. Langsung saja Pak. Apakah jika kita menulis suatu media sosial yang tidak berkenan di hadapan Bapak, di hadapan Allah Bapak, apa kita harus hapus komennya? Hapus. Dan bagaimana jika tidak dihapus? Ya Anda tetap salah. Apa kita tidak diampuni Bapak di surga? Ya mungkin diampuni, tapi kalau Anda nggak menghapus berarti nggak bertobat kan? Kalau Anda tidak bertobat ya tidak diampuni, Anda nggak bertobat. Ngerti nggak maksudnya? Anda nyolong barang misalnya, ini sekali nyolong ya. Udah tahu tuh barang, kalau bisa pulangin ya pulangin, jangan udah terlanjur saat nyolong gimana? Beda Pak nyolong sama media sosial. Beda kasus tapi dosa. Hapus. Ya, hapus. Bagaimana pendapat tentang makam Piot Yesus dan buku Dynasty of Jesus ulah trio Yakobus? Itu sesat dan Anda nggak usah percaya sama sekali. Yang benar hanya Alkitab. Titik. Bagaimana cara menghadapi orang-orang di luar Kristen yang selalu menyerang dan menghina Kristen, Pak? Diam. Diam. Tapi perilaku kita menunjukkan keagungan. Kalau mau berkompetisi, perilaku kita yang harus menunjukkan keagungan Tuhan Yesus Kristus. Karena kebenaran ajaran seseorang ditentukan oleh keagungan perilaku seseorang. Oke? Oke. Mengapa Yesus berkata, Bapak lebih besar daripada aku? Maaf Pak, yang nomor satu mungkin sedikit konyol, tapi pertanyaan ini sangat menggelitik saya untuk ditanyakan ke Bapak. Maaf Pak, yang nomor satu. Oh enggak konyol nak. Mengapa Yesus berkata lebih besar daripada aku? Ya, karena memang Bapak lebih besar dari Yesus. Udah. Apakah maksud Yesus mengosongkan diri sendiri? Karena ada banyak teori tentang ini Pak. Misalnya teori kenosis. Teori kenosis itu bukan teori, memang kenosis. Yesus memang mengosongkan diri. Yang Alkitab katakan dalam segala hal disamakan dengan manusia. Ibrani 2 ayat 19. Kurang apa? Dia pun mengalami proses pertumbuhan seperti manusia. Lukas 2 ayat 52. Kurang apa? Jadi jelas bahwa dia menjadi manusia 100%. Titik. Supaya dia bisa bergumul dan pergumulannya bisa menjadi teladan. Kalau dia tidak menjadi manusia seperti kita, itu manusia ajaib atau manusia aneh atau manusia super yang tidak bisa diteladani. Oke? Yo, thank you. 0896 3694 dan seterusnya. Pak Eras, ada pertanyaan nih. Saya ingin ya,
Yang ingin saya tanyakan, oke, yang pertama terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan saya sebelumnya. Ini dari seorang pria dari Universitas Kristen Satya Wacana. Ya, yang ingin saya tanyakan, Pak, mengapa Allah mengizinkan begitu banyak agama di dunia ini? Nah, di sini jelas bagaimana Allah memberikan free will manusia. Manusia punya budaya, budaya menjadi agama, manusia memiliki buah pikir menjadi agama, sangat mungkin. Ya. Ini jelas karena free will manusia. Allah tidak mengatur manusia. Allah tidak mengatur manusia secara absolut. Manusia mengatur dirinya sendiri dalam tatanan kebebasan yang Allah berikan. Tentu kebebasan yang terbatas. Tetapi manusia memiliki wilayah untuk menentukan nasib kekalnya. Yang kedua adalah, sebagai mahasiswa yang non-teologi, saya kadang suka emosi kalau nonton debat agama sebelah yang suka comot ayat Alkitab dan mengatakan bahwa agama Kristen itu sesat. Nah, gimana caranya supaya tidak dendam kepada orang-orang seperti itu? Mungkin Pak Eras bisa kasih saya tips biar saya nggak gampang emosian kalau ketemu hal seperti itu. Begini ya. Ini namanya Sylvester Rizaldi. Begini Sylvester. Kita tidak usah marah kepada mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka memandang Yesus dari kitab suci mereka. Atau kitab yang mereka percaya itu kitab suci dari Allah. Kita juga begitu, jangan mencoba memandang nabi dan agama lain dengan kitab suci kita, dengan Alkitab. Tidak akan nyambung. Jadi sangatlah bodoh kalau kita membuat perdebatan. Jadi kalau kita membuat perdebatan, Yesus Allah kok. Nih buktinya. Lalu mereka cukup menyerang dengan satu kalimat. Alkitabmu palsu. Alkitabmu sudah dirubah-rubah. Lo mau ngomong apa? Kita bilang enggak. Lalu mereka bilang begitu. Kalau mau ngotot, begitulah ngototnya. Jadi saudara, adalah bodoh kalau kita berdebat dengan agama lain. Jangan berdebat. Kalau mau dialog, ya dialog dalam kasih. Yang saya percayai Allah kita begini, itu keselamatan tuh begini. Oh gitu. Kalau you begini begitu, ya udah salaman. Ya udah. Kita sepakatlah setuju masing-masing memiliki pandangan. Jangan, oh enggak begitu keselamatan kok begitu. Loh, emang dia begitu apa ya? Jadi bodoh bener kalau ada orang itu debat-debat. Ini yang membuat kita tidak terhormat. Orang Jawa bilang orang kajen. Ini Anda kan orang dari mana tadi itu? Ini kan dari Universitas Kristen Satya Wacana. Ini orang dari Jawa kan. Ngerti kan orang kajen? Orang kajen itu artinya tidak terhormat. Nah saya di lingkungan orang-orang non-Kristen loh. Dalam banyak kegiatan saudaraku. Iya. Saya tidak pernah mempersoalkan apa yang mereka sembah nabinya, kitab sucinya. Mereka berhak punya kepercayaan. Loh kok ngeluruk itu ngejar. Lalu mempersoalkan kebenaran agama lain. Tidak perlu. Kalau mau berkompetisi sehat, tunjukkan perilaku yang baik. Karena kebenaran ajaranmu ditentukan perilakumu. Gampang kan? Lalu kamu tadi berkata supaya nggak gampang emosian. Saya percaya kamu emosi bukan hanya soal ini. Soal yang lain kamu juga emosian. Tapi saya emosian soal ini. Kamu naik motor, kamu ketemu orang yang sembarangan nyebrang jalan juga kamu bisa marah. Kamu itu emosian bukan yang satu hal. Kalau orang emosian satu hal, pasti yang lain juga emosian. Belajar untuk memiliki kelemah lembutan sayang. Ya Sylvester. Dan kamu bakat untuk menjadi orang yang lemah lembut. Kamu bisa. Jadi ikut saya terus Sylvester Om Eras, dengarkan khotbah saya, doa bersama saya, nanti Tuhan akan rubah. Step by step, ya. Pasti kamu bisa berubah. Jelas ya? Jadi gimana Pak respon kita? Diam. Supaya nggak marah, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Ya kita kok marah, dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Makanya kita jangan membuat keributan, perdebatan agama. Tidak nyambung. Oke?
Sekian pertanyaan saya, mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang. Enggak ada yang kurang, Sylvester. Ya, thank you untuk pertanyaanmu, bagus ya. 08 18 290 dan seterusnya. Dari Mojokerto, Jawa Timur. Salam Pak Eras, nama saya ini dari Jawa Timur. Saya pecinta suara kebenaran, aktif mengikuti khotbah dan doa pagi Pak Eras. Khotbah Bapak mengenai gairah surgawi tanggal 8 Agustus sangat mengubah kehidupan saya. Saya mohon petunjuk Bapak mengenai gairah surgawi, apakah sama dengan gairah Kristus? Amin. Same. Atau Roh Kudus, gairah Roh Kudus. Benar. Benar. Di Roma 8 ayat 9, dalam artian kalau kita tidak memiliki gairah surgawi, berarti kita bukan milik Kristus. Ya. Orang yang memiliki gairah surgawi memiliki Kristus, karena memiliki Roh Kristus, memiliki Roh Kudus yang memimpinnya. Kalau tidak memiliki gairah surgawi, itu anak-anak dunia. Begitulah kira-kira, saudaraku, usia Anda berapa saya tidak tahu. Bro, ini kayaknya UE itu bapak-bapak nih ya. Bapak Sucahyo, asal Mojokerto, Jawa Timur. Saya tidak kenal Bapak, tapi kalau sampai kita nggak pernah ketemu di dunia, kita ketemu di langit baru, bumi baru, ya. Puji Tuhan. Aduh, keren ini Bapak ini. Rasanya bisa diajak bersiap-siap pulang bersama dan sekarang berkemas-kemas. 0812 5477 dan seterusnya. Salam Pak Eras, saya mau bertanya. Menurut kitab Ulangan 24 tentang perceraian, lebih khusus ayat yang keempat, dan menurut kitab Perjanjian Baru tentang pernikahan, apa yang tadi persatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia selain maut yang memisahkan. Terus yang jadi pertanyaan saya, apakah kejadian seperti yang aku alami ini, apakah saya berbuat dosa atau bagaimana? Yang mana ini? Salam Pak Eras, saya mau bertanya ini Pak, menurut kitab Ulangan 24, Ulangan 24 tentang perceraian lebih khusus ayat 4, dan menurut kitab Perjanjian Baru tentang pernikahan. Ini rupanya orang cerai ya. Terus yang jadi pertanyaan saya, apakah kejadian seperti yang aku alami, apakah saya berbuat dosa atau bagaimana? Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Saya tidak bisa memberi penjelasan, karena saya tidak tahu Anda cerai atau tidak, lalu cerainya bagaimana, kasusnya bagaimana. Nah, dan saudara tolong ya, harus melihat Alkitab itu dengan lihat konteksnya. Konteks Perjanjian Lama, jangan saudara jadikan tolak ukur. Tolak ukur kita itu Kejadian 19 atau di dalam tulisan rasul-rasul mengenai keluarga atau perceraian. Ini pria atau, ini kayaknya pria sih dari tulisan ini. Atau wanita. Coba nanti biar staf saya Pak Stop akan menghubungi ya. Ya ini masalahnya apa ya, jadi saya belum tahu nih. Tapi saya respect ya, saya apresiasi dengan pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Apapun keadaan Anda, apapun yang sudah terjadi sudah. Kalau salah kita minta ampun. Ya, jangan menoleh ke belakang. Dosa atau enggak? Ya kalau salah ya minta ampun. Yang sudah terjadi kok. Yang belum jangan dilakukan lagi. Betul kan? Lalu yuk kita belajar kebenaran, berkemas-kemas pulang ke surga bersama. Pak atau Bu atau Sis, we love you. Nanti akan dihubungi staf saya supaya saudara bisa lebih mendapat jawaban lengkap. Aduh, senang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Finally, I want to say I love you. See you.